semua, kenalin aku Naura Fitrah Ramadhani yang pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas sebuah topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai pengaruh produk fashion impor terhadap daya saing UMKM lokal, khususnya di Indonesia. Fenomena membeli produk fashion impor melalui platform belanja daring karena harganya yang lebih terjangkau sudah menjadi hal yang umum di kalangan konsumen Indonesia. Namun, di balik kebiasaan tersebut, terdapat dampak yang cukup signifikan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam negeri. Dalam video ini akan dibahas 3 hal utama, yaitu yang pertama, pengaruh produk impor terhadap pangsa pasar UMKM lokal, yang kedua, faktor-faktor yang menentukan daya saing UMKM, dan yang terakhir, yaitu kebijakan yang dapat diterapkan agar UMKM lokal mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan tersebut. Industri fashion merupakan salah satu penyumbang terbesar kedua dalam ekonomi kreatif dengan kontribusinya lebih dari 18% terhadap total pendapatan ekonomi kreatif nasional di Indonesia. Sektor ini memiliki peran yang besar dan UMKM menjadi pelaku utama di dalamnya. UMKM di sektor fashion tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga kekayaan budaya lokal melalui produk berbasis kain tradisional seperti batik, tenun, dan juga songket. Namun, masuknya produk impor dengan harga yang jauh lebih murah secara bertahap mempengaruhi preferensi konsumen domestik. Kondisi ini menimbulkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga menyangkut akses terhadap teknologi, permodalan, jaringan distribusi, serta kemampuan branding yang pada umumnya masih menjadi keterbatasan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Poin pertama yang akan dibahas adalah bagaimana produk fashion impor mempengaruhi pangsa pasar UMKM lokal. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, produk fashion impor menciptakan persaingan yang cukup ketat karena umumnya memiliki 2 keunggulan sekaligus, yaitu harga yang lebih rendah dan kualitas yang tidak kalah baik juga. Kombinasi ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami penurunan omset penjualan, berkurangnya pangsa pasar, hingga kesulitan dalam mempertahankan pelanggan tetap. Meskipun demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya berdampak negatif. Tekanan dari produk impor tersebut dapat menjadi momentum bagi UMKM untuk melakukan perbaikan baik dari sisi inovasi produk maupun peningkatan kualitas sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang membedakan produk mereka dari produk impor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk impor memang menekankan pangsa pasar UMKM melalui persaingan harga dan juga kualitas. Namun di sisi lain, turut mendorong UMKM untuk terus berkembang. Lalu, poin kedua yang akan dibahas adalah faktor-faktor yang menentukan daya saing UMKM. Secara umum, daya saing UMKM dipengaruhi oleh 2 kelompok faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi kualitas sumber daya manusia, kemampuan inovasi, penguasaan teknologi, kualitas produk, strategi pemasaran, serta kemampuan manajerial pelaku usaha. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah, akses terhadap pembiayaan, pengembangan teknologi, kondisi pasar, serta intensitas persaingan yang dihadapi. Kedua faktor ini perlu dikelola secara seimbang. Kualitas produk yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung oleh kebijakan yang tepat. Dan sebaliknya, kebijakan yang baik pun tidak akan berdampak signifikan bagi pelaku UMKM yang tidak melakukan inovasi. Salah satu faktor yang semakin menentukan daya saing UMKM saat ini adalah digitalisasi. UMKM yang telah memanfaatkan media sosial dan marketplace memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya promosi yang relatif rendah. Sebaliknya, UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital cenderung mengalami keterbatasan dalam memperluas pasar, terutama ketika harus bersaing dengan produk impor yang lebih dahulu mengoptimalkan pemasaran digital.
Lalu, poin ketiga yang akan dibahas adalah kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat daya saing UMKM lokal di tengah persaingan produk impor. Pemerintah Indonesia telah menempuh langkah konkret melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022. Peraturan ini mengubah mekanisme pengawasan terhadap 8 komoditas, termasuk pakaian jadi, alas kaki, dan tas dari sistem post border menjadi border, dengan tujuan melindungi industri dalam negeri dan UMKM dari produk impor yang dijual di bawah harga pasar melalui platform e-commerce. Perubahan mekanisme dari post border menjadi border sebenarnya dapat dilihat dari perspektif kepabeanan. Dalam sistem post border, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesesuaian barang impor baru dilakukan setelah barang tersebut beredar di pasar dalam negeri, sehingga produk yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi terlebih dahulu terjual karena konsumen belum sempat diawasi. Sebaliknya, dalam sistem border, proses verifikasi tersebut dilakukan lebih awal, yaitu pada saat barang masih berada di kawasan pabean sebelum diberikan izin untuk keluar dan diedarkan ke pasar. Dengan mekanisme ini, otoritas kepabeanan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang lebih besar dalam memastikan bahwa produk fashion impor yang masuk itu telah memenuhi ketentuan, mulai dari kesesuaian dokumen impor, klasifikasi tarif, pembayaran bea masuk, hingga standar teknis yang menjadi persyaratan. Pengawasan yang lebih ketat pada titik masuk ini diharapkan dapat mencegah masuknya produk impor dengan harga yang tidak wajar akibat praktik under invoicing atau penghindaran bea masuk, yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab harga produk impor bisa jauh lebih murah dibandingkan produk UMKM lokal. Dari sudut pandang ini, penguatan pengawasan kepabeanan bukan sekedar persoalan teknis administratif semata, melainkan juga merupakan salah satu instrumen penting untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara produk impor dan produk UMKM lokal, sekaligus menjadi penerimaan negara dari sektor bea masuk. Selain regulasi tersebut, terdapat beberapa kebijakan lain yang dinilai efektif untuk memperkuat daya saing UMKM, yaitu yang pertama, peningkatan akses pembiayaan agar pelaku UMKM lebih mudah memperoleh modal usaha. Lalu yang kedua, penguatan inovasi dan teknologi guna meningkatkan kualitas produk maupun efisiensi proses produksi. Lalu yang ketiga, digitalisasi pemasaran sebagai upaya memperluas jangkauan pasar secara lebih efisien. Yang keempat, pelatihan sumber daya manusia, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bagi para pelaku UMKM. Lalu yang kelima, pengawasan terhadap praktik perdagangan impor yang tidak sehat guna menjaga persaingan pasar yang lebih adil. Dan yang keenam, penguatan program Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya membangun preferensi masyarakat terhadap produk lokal. Dengan demikian, kebijakan yang paling efektif bukan hanya berfokus pada perlindungan terhadap produk impor, melainkan juga pada peningkatan kapasitas UMKM itu sendiri, agar mampu bersaing secara mandiri dan juga berkelanjutan. Sebagai rangkuman, terdapat 3 poin penting yang dapat disampaikan dari pembahasan kali ini. Yang pertama, produk fashion impor memberikan tekanan terhadap pangsa pasar UMKM lokal, terutama melalui persaingan harga dan kualitas produk. Namun demikian, kondisi ini juga dapat menjadi momentum bagi UMKM untuk berinovasi. Lalu yang kedua, daya saing UMKM ditentukan oleh kombinasi faktor internal seperti kualitas produk dan inovasi, serta untuk faktor eksternalnya seperti kebijakan pemerintah dan digitalisasi pemasaran. Kedua faktor tersebut perlu berjalan secara seimbang. Lalu yang terakhir, terdapat berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat UMKM, mulai dari peningkatan akses pembiayaan, pengembangan teknologi, digitalisasi pemasaran, pelatihan sumber daya manusia, hingga pengawasan terhadap praktik perdagangan impor yang tidak sehat. Pada akhirnya, masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM lokal,
yaitu dengan lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri, masyarakat turut berkontribusi dalam menjaga eksistensi usaha kecil dan menengah, sekaligus melestarikan kekayaan budaya lokal di Indonesia. Demikian pembahasan mengenai pengaruh produk fashion impor terhadap daya saing UMKM lokal. Terima kasih telah menyaksikan video ini.